Shalom pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang Santai Sekolah Sabat. Acara ini dirancang oleh Conference Jawa Barat untuk dapat memberkati pemirsa dan kita semua melalui setiap pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita akan diberkati melalui hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita pada saat ini, yaitu Pendeta Cucu Elia. Beliau merupakan Direktur Adventist Mission Conference Jawa Barat. Izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada saat ini. Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Selamat malam. Shalom. Puji Tuhan. Dalam keadaan baik ya, sehat-sehat, dan saya harap bahwa pemirsa dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini juga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah, dan sebelum kita masuk pada pembelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dengan setia mendukung pelayanan Departemen Sekolah Sahabat dan Komunikasi Konferensi Jawa Barat melalui acara ini, khususnya untuk umat-umat Tuhan yang telah memberikan komentar positif maupun masukan terkait pembahasan pelajaran sekolah sahabat ini. Dan pada pekan lalu pada pelajaran keempat, ada kedua anak Tuhan yang sudah memberikan akan respon positif ataupun masukan terkait akan pelajaran kita pada pekan yang lalu. Ada saudara Ed Jaifa Salimbat 6458 dan ada saudara Borneo Recruitment juga yang memberikan akan masukan atau komentar berdasarkan pelajaran kita pada pekan yang lalu, yaitu walaupun manusia ciptaan Tuhan jatuh dalam dosa lewat nenek moyang kita, Adam dan Hawa, namun dosa itu telah dipatahkan oleh kematian Yesus di kayu salib dan untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Dan puji Tuhan ya, komentar yang sangat baik, dan tentunya kita mengimani apa yang telah Tuhan lakukan, yaitu penebusan dosa, penebusan manusia dari dosa, dan kita boleh memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Dan saudara-saudara ataupun pemirsa juga masih tetap dapat mendukung akan tayangan ini melalui like, subscribe, dan juga share video ini agar supaya banyak umat-umat Tuhan yang akan diberkati melalui tayangan ini. Baik, kita masuk pada pelajaran kelima dengan judul yang sangat menarik. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya meminta Pendeta Cucu Elia untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Via. Mari pemirsa sekalian, mari kita akan mulai dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk segala persiapan yang baik. Terlebih kami mohon bimbingan Roh Kudus ketika kami akan berdiskusi, terlebih ketika kami membaca dan merenungkan sabdamu. Biarlah kami boleh semakin memahami akan rancangan Tuhan dalam sabdamu. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sudah menuntun kita dalam doa buka. Nah, seperti yang saya katakan tadi, judul kita pada saat ini sangat menarik dan sebenarnya masih sangat berkaitan erat ya dengan pembahasan sekolah sahabat kita pada pekan yang lalu, yaitu Tuhan berperang untuk Anda. Nah, baik Pak Pendeta, sebelum kita masuk lebih dalam atau dalam perbincangan sekolah sahabat ini, saya punya pertanyaan nih Pak Pendeta. Jadi, kenapa adalah penting bagi kita untuk mempelajari sejarah yang menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dalam merebut Kanaan, yang dalamnya tentunya ada peperangan yang terjadi. Jadi, kenapa itu adalah hal yang penting bagi kita umat Tuhan yang hidup di zaman ini untuk mempelajarinya? Iya, baik. Terima kasih Via untuk pertanyaannya. Bahwa mengapa mungkin kalau kita pisahkan kalimat tadi, eh, pertama sejarah ya, kedua terkait dengan sejarah Kanaan atau merebut Kanaan. Em, Pelajaran ini dikaitkan dengan judulnya tadi bahwa adalah sesuatu yang indah dan sungguh membanggakan tentunya ketika kita dalam kondisi lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, rasanya kalau ada orang lain yang membantu,
bahkan berperang untuk kita, terlebih yang berperang adalah seorang atau figur yang sangat powerful ya, sangat berkuasa, maka tentu sangat penuh dengan kegembiraan. Dan eh, sangat dipastikan bahwa peperangan itu akan dimenangkan karena kita tahu Allah yang dimaksud dalam cerita ini atau dalam pelajaran ini adalah Allah yang menciptakan, memelihara, dan sesungguhnya dialah Allah yang maha kuasa. Dan mengapa sejarah itu jadi sangat penting? Tentu saja bahwa sejarah, saya menggunakan istilah ini ya, sejarah memberi arah. Tanpa adanya sejarah, seringkali kita sebagai manusia yang muncul, hadir di permukaan bumi, dihadirkan, dilahirkan dalam perjalanan bumi kita ini, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya tahu yang sekarang dan yang akan datang. Itu pun belum tentu tahu. Yang terkait dengan orang tua kita adalah penting. Sejarah yang terkait dengan negara kita adalah penting karena itu akan memberi arah. Tapi apa kaitannya dengan sejarah yang diceritakan dalam Alkitab bahwa sejarah itu adalah sejarah bangsa Israel? Apa kaitannya dengan kita? Ya, tentu sebagai seorang yang mengimani Alkitab yang adalah pengajaran yang bersumber daripada Allah sendiri, bahwa cerita tentang Israel adalah cerita tentang bagaimana Allah berhubungan dengan manusia secara aktif. Maka menceritakan sejarah tentang orang Israel adalah sejarah menceritakan tentang latar belakang kehidupan kita, bahwa kita adalah kelompok yang mungkin bangsanya berbeda, tetapi ini adalah model yang Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan bisa melakukan perkara yang hebat, perkara yang luar biasa melalui cara Tuhan yang seperti Tuhan buat pada zaman yang lalu dalam cerita Yosua ini. Terlebih lagi, kita adalah sering kita menyebutnya Israel rohani, tapi dari mana unsur Israel rohani itu? Kita mengimaninya bahwa ya, mewarisi keturunan Abraham, ya keturunan Abraham bangsa Israel, dan tentu ada bangsa-bangsa yang lainnya, tetapi secara khusus bangsa Israel karena yang melahirkan Sang Mesias dan kita mempercayai Yesus Kristus adalah Mesias itu, maka kita kelompok orang Indonesia yang tidak ada kaitannya mungkin dengan kebangsaan atau kesukuan kita dengan Israel, tetapi kita percaya bahwa keterkaitan kita adalah oleh karena Mesias yang dilakukan, yang kita percaya sebagai juru selamat keturunan Abraham yang yakni adalah bangsa Israel. Maka mempelajari sejarah tentang Israel dan kemenangan yang terjadi adalah penting bagi para pengikut Yesus Kristus. Demikian kira-kira iya ya. Iya, wah sangat jelas ya, luar biasa. Jadi kita ini juga disebut sebagai Israel modern yang tentunya harus belajar dari sejarah atau dengan kata lain jangan sampai juga kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan Amin. ya, dan kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat Pak Pendeta, ini kan diangkat tentang peperangan ya, dan bahkan Tuhan sendiri di sini dikatakan Tuhan sendiri yang akan berperang untuk kita. Nah, kalau kita lihat juga di pelajaran sekolah sahabat sini, perang yang terjadi adalah antara orang Israel dan juga bangsa Kanaan, di mana bangsa Israel akan merebut atau mengambil akan tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian ya yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, tapi di pelajaran hari Minggu di sini diangkat ada kesalahan orang Kanaan ya, yang kalau kita tahu bersama itu mengakibatkan akan mereka harus ditumpas habis. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apakah dari awal Tuhan sudah menetapkan bangsa Kanaan harus ditumpas habis atau Tuhan sebenarnya masih memberikan kesempatan bagi mereka? Karena kalau bisa dilihat Tuhan memberikan perintah untuk menumpas habis, yang tersisa hanyalah orang-orang yang sudah mengikrarkan janji sama seperti Rahab, dan ada juga yang sudah janji itu yang terbebas dari pembinasaan itu. Tapi yang lainnya
kalau kita tahu bersama bahwa ditumpas habis. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang dari awal Tuhan sudah menetapkan mereka harus ditumpas habis atau sebenarnya masih ada kesempatan sebenarnya awalnya kepada mereka? Baik. Terima kasih. Memang ini pelajaran yang dikatakan penuh dengan tantangan ya untuk membuat tafsiran yang harus sistematis, jangan sampai kita bertabrakan ajaran satu dan yang lainnya terkait dengan perang ya. Benar. Menumpas habis sekelompok orang yang mungkin kita tidak tahu persis ini kelompok ini memang harus ditumpas atau bagaimana ya. Iya. Tetapi mungkin ketika mendengar ditumpas habis, seolah-olah kita mau mencoba membandingkan Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen itu yang ada dalam Alkitab adalah Allah yang penuh dengan dendam, ya, penuh dengan kebencian untuk membasmi, memusnahkan sekelompok orang atau satu bangsa. Bagaimana penjelasannya atau membandingkannya dengan apa yang dinyatakan dalam Alkitab yang lain dari Perjanjian Baru misalnya lebih mengetengahkan bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang penuh kasih. Hmm. Jadi gimana sinkronnya? Mungkin itu ya Iya. terkait dengan penumpasan atau pembinaan kelompok orang yang disebut orang Kanaan ini. Ya tentu saja dari sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mau membawa kembali bangsa yang jatuh ini. Tetapi seringkali bangsa yang jatuh ini semakin terpuruk dalam kejatuhan, menjauh dari Allah, bahkan memberontak kepada Allah, termasuk juga bangsa Kanaan. Jadi rancangan Tuhan adalah rancangan indah untuk menyelamatkan seluruh bangsa, termasuk bangsa Kanaan juga. Namun demikian, bangsa ini semakin lama semakin menjauh dan memberontak pada Tuhan, maka rupanya perlu mereka mendapatkan perhatian dengan diberikan amaran, diberikan teguran, dan diberikan utusan dari Tuhan untuk mengingatkan mereka. Hmm. Ya, tentu saja para nabi termasuk Nabi Ibrahim atau yang kita sebut Bapak Abraham ini adalah orang yang pada waktu itu memang pernah tinggal di tempat ini ya, di tempat itu. Namun dalam cerita Alkitab kita menemukan misalnya dalam kitab Kejadian ya bahwa memang keturunannya akan harus mengalami penderitaan selama 400 tahun kemudian ya di negeri asing menjadi orang asing tetapi mereka akan kembali lagi ke tempat itu. Ya, itu janji Tuhan memang mereka akan kembali lagi rupanya sebagai satu bangsa. Nah, karena mereka mau kembali lagi ke tempat yang sama, sebetulnya berarti orang tua atau nenek moyangnya, yakni Abraham, pernah menjadi utusan Tuhan untuk mengamarkan kepada orang Kanaan. Tetapi orang Kanaan tetap saja pada uh, pada kehidupan berdosanya mereka tetap membelakangi Tuhan, membelakangi utusan Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala dan bukan soal berhalanya saja, karena dalam penyembahan berhala ada banyak unsur-unsur dosa yang lainnya. Eh, Hubungan-hubungan yang jauh lebih lebih dari manusiawi barangkali ya, karena mereka ada yang seperti hubungan suami istri, tetapi justru dengan laki-laki, dengan perempuan, bahkan dengan binatang, dengan hewan, ya. Maka kenajisan semakin semakin membumbung tinggi dosa itu di kota Kanaan ini, sehingga kesempatan demi kesempatan sudah Tuhan berikan, ya, sudah diberikan. Tetapi mereka pada akhirnya harus dibinasakan karena kesempatan itu sudah lama. 400 tahun lebih mereka sudah mendapat kesempatan. Bahkan sebelum itu pun sudah banyak kesempatan Tuhan berikan untuk mereka mengalami pertobatan, memahami kehendak Tuhan. Tetapi mereka menolak bahkan memberontak. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah sejak awal akan binasakan? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan sudah menetapkan kalau mereka tetap pada pendiriannya, maka mereka akan dibinasakan. Demikian.
kira-kira. Baik, terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Ada dua hal ya yang saya bisa tangkap dari apa yang Pak Pendeta jelaskan. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kesempatan ya kepada bangsa Israel yang sebenarnya yang Tuhan mau binasakan, kalau saya dengar penjelasan Pak Pendeta, yang Tuhan mau binasakan sebenarnya dosa dari Kanaan ya, sorry. Yang Tuhan mau binasakan sebenarnya dosa dari Kanaan, tetapi oleh karena Hmm. bangsa Kanaan tidak mau berpisah dari dosa itu, akhirnya mereka juga turut binasa ya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, kemudian hal Hmm. kedua yang saya Amin. dapatkan dari penjelasan Pak Pendeta Cucu tadi juga adalah sebenarnya Tuhan memberikan amaran dan bangsa Kanaanlah yang menolak atau tidak menerima ya. Di sini kita melihat bagaimana peranan penting dari kuasa memilih itu. Jadi artinya Tuhan memberikan amaran, Tuhan memberikan kesempatan, tetapi tergantung lagi kepada pilihan ya, pilihan dari sebuah bangsa itu, dan dalam hal ini bangsa Kanaan lah yang memilih untuk tidak mengikuti amaran Tuhan, yang tidak mau bertobat atau berbalik dari kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi muncul nih pertanyaan Pak Pendeta sehubungan dengan pilihan ini, karena kan Kanaan sudah melakukan pilihan yang salah. Muncul pertanyaan, kira-kira seberapa besarkah konsekuensi dari kebebasan memilih yang diberikan kepada kita ini mempengaruhi kita secara pribadi atau berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Pak Pendeta juga bisa berikan contoh. Jadi, bagaimana kuasa memilih ini? Kalau kita salah, kira-kira apa konsekuensinya? Dan kalau kita memilih yang benar, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Mungkin ada beberapa contoh yang bisa Pak Pendeta juga bagikan mengenai hal ini. Karena jangan sampai kita kayak orang Kanaan ya, akhirnya salah menggunakan akan hak memilih ini. Iya. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat menggali dasar daripada eh, apa namanya sifat manusia lah ya yang Tuhan berikan sebagai individu manusia itu luar biasa Tuhan ciptakan. Kenapa saya katakan luar biasa? Sebab memang Tuhan menciptakan manusia dengan apa kemampuan ya bahasan memilih yang Tuhan berikan kepada manusia itu tentu saja sebagai wujud daripada kasih Tuhan. Allah itu kasih, maka dalam perlakuannya kepada manusia, manusia itu diberikan kebebasan. Ya, kalau saja Tuhan menjadikan manusia itu tanpa kebebasan, maka manusia akan seperti robot, ya, diatur sedemikian rupa, ya mungkin seperti jam waker ya, diputar dan berjalan begitu saja, eh, tanpa harus berpikir lagi, tanpa harus memilih-milih lagi. Nah, itu sebabnya memang karunia Tuhan kepada manusia dalam memberikan kebebasan untuk memilih adalah karunia anugerah yang sungguh luar biasa. Sekalipun di dalamnya mengandung resiko. Resiko eh, kebebasan memilih akan membuat manusia itu juga bisa saja memilih yang tidak baik, memilih yang tidak benar, memilih untuk melawan, memilih untuk memberontak pada Tuhan bisa terjadi dan itu terjadi ya. Tetapi dalam hal ini bahwa Allah sudah memberikan karunia terbaik itu, yakni kebebasan untuk memilih wujud daripada kasih Allah. Dan kasih Allah tentu saja adalah sifat yang sangat integral yang tidak terubahkan dan itulah eh, hebatnya orang-orang Kristen yang belajar dari Alkitab ini bahwa kita memahami, mempercayai bahwa Allah yang penuh kasih dengan melihat bahwa manusia itu diberikan kebebasan memilih. Nah, resiko-resiko yang diberikan ini yang terjadi adalah mungkin ini yang kita sebut kejatuhan ya. Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa dan bahkan keturunannya berada dalam hukuman karena dosa ya. Dan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kesempatan-kesempatan untuk memilih itu juga eh, kita kita mungkin aktifkan dalam berbagai peraturan yang ada di negara kita, di sekolah kita, tempat kerja kita, dan di rumah tangga kita.
Seringkali kalau kita sebagai orang tua yang menerapkan sangat diktator, ya, akan melahirkan anak-anak yang kaku dan bahkan bisa saja memberontak. Ya. Tetapi mereka yang dibesarkan dengan kesempatan memilih, sekalipun mungkin dia memilih yang salah, tapi oleh karena karunia-karunia kasih sayang yang ditunjukkan dan eh, penuh dengan amaran dan pengampunan, maka saatnya akan tiba bila mana Tuhan berkenan dalam karunia Roh Kudusnya, mereka boleh kembali dalam pertobatan. Dan pertobatan satu mujizat yang sungguh luar biasa. Tentu saja ada banyak mujizat yang terjadi di dunia ini, tetapi mujizat yang paling tinggi, yang paling bernilai adalah perubahan manusia yang tadinya menjauh dari Tuhan, tetapi mengenal akan kasih Tuhan, maka itulah keajaiban yang luar biasa. Oleh karena Tuhan memberikan karunia kebebasan untuk memilih. Demikian kira-kira Via pandangan terkait dengan kebebasan memilih dan kasih yang nyata dari Tuhan. Amin, puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi kita dapat melihat kasih Tuhan melalui kuasa memilih yang Tuhan berikan. Jadi dua hal yang sangat terkait dan jangan sampai kita juga salah ya menggunakan akan kuasa memilih yang Tuhan berikan. Dan kalaupun di dalam kehidupan kita, seperti yang Pak Pendeta bilang, kita mengalami kejatuhan, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan untuk boleh bangun, bahkan menang, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk dapat memperbarui akan karakter kita. Baik, nah Pak Ah, Pendeta, eh, kalau kita kilas balik lagi ya kepada judul bahwa Tuhan ya, akan berperang ya untuk kita, jadi wah dia bukan hanya menyuruh berperang, tapi Tuhan akan berperang. Saya melihat ada sesuatu yang agak kontradiktif atau bertentangan dalam hal ini. Kenapa? Karena di sini eh, di pelajaran hari Kamis, Tuhan juga digambarkan sebagai Sang Raja Damai, ya. Jadi kita lihat ya, ya, di dalam judul Tuhan akan berperang untuk kita, di sisi ya. lain di dalamnya ada judul tentang di hari Kamis, Sang Raja Damai. Nah, pertanyaannya yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana kira-kira kita dapat memahami bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai pribadi yang akan berperang untuk kita, tetapi dia sendiri juga adalah Sang Raja Damai. Jadi bukankah ini adalah hal yang bertentangan? Jadi kira-kira apa hubungannya, atau ini bertentangan atau seperti apa ini Pak Pendeta? Mungkin bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Memang em, sepintas tentu saja akan seperti itu, ya. Ya, Itu adalah situasi yang orang menghindari oknum, seolah-olah ini oknum yang tingkatannya lebih daripada manusia, yakni oknum malaikat yang tinggalnya bersama dengan Allah di sorga, dan sudah terjadi satu kecemburuan, satu keinginan yang me- menginginkan menjadi seperti Allah, dan sejak saat itulah ada usaha untuk menyamai Allah, ya. Dan saat itulah mulainya peperangan. Dan karena diingatkan, diamarkan, diberi kesempatan, yakni malaikat yang namanya Lucifer bersama rombongannya yang pada waktu itu terpengaruh, maka peperangan terjadilah sangat dahsyat tentunya. Karena kelompok itu, kelompok malaikat yang adalah kelompok yang dekat dengan Allah, mempertanyakan kuasa Allah, mempertanyakan kasih Allah, mempertanyakan akan sistem pemerintahan yang dianggap pemerintahan yang tidak adil. Ya. Maka sesungguhnya yang terjadi ketika malaikat itu diusir dari sorga dan berada di bumi ini, maka peperangan sekarang ada di bumi ini. Dan peperangan yang terjadi bukan Palestina dengan Israel, bukan Israel dengan Iran, bukan juga apa namanya Rusia dengan negara sebelahnya, ya. Tetapi peperangan-peperangan yang terjadi yang sedang kita lihat dan kita sering mendengar beritanya, menonton di televisi,
Sesungguhnya peperangan adalah peperangan antara kuasa Allah dan setan. Maka Allah mungkin menginginkan kedamaian, tetapi setan menginginkan semua orang binasa. Ya, semua orang kalau boleh sepertinya menang, tapi sebetulnya adalah kebinasaan yang sedang terjadi dan kerusakan di mana-mana. Dan menggambarkan Allah yang Raja Damai ini seperti agak sulit dalam pemaparan cerita Yosua ini karena perang-perang yang terjadi. Tetapi sekali lagi, kembali pada pertanyaan yang tadi bahwa ini adalah kuasa memilih tadi yang Tuhan sudah berikan. Namun demikian, rancangan Allah sejak awal ya sudah memaksudkan merancang bahwa sorga dan dunia dalam keadaan damai dan pemimpinnya adalah Allah sendiri. Allah lah yang menciptakannya, Allah yang meliharanya, dan tetapi oleh karena pilihan ciptaannya itulah, maka mereka memilih untuk memerangi Allah. Dan resiko memerangi Allah adalah kematian. Ya, karena Allah adalah sumber kehidupan, maka memerangi Allah, memberontak kepada Allah, eh, sebetulnya sudah di, sudah diamarkan bahwa akibatnya ini. Saudaraku sekalian, memang kalau aturan model yang sama ya, jatuhan terjadi sudah diamarkan sanksinya. Ya, maka oleh karena sifat dan pemberontakan manusia yang dimotori oleh setan itu mengakibatkan adanya peperangan-peperangan yang sekarang sedang terjadi. Jadi jangan dikira, jangan diimani bahwa perang-perang yang sedang terjadi ini perang agama, perang politik, perang pemerintahan, negara yang satu negara. Enggak. Ini peperangan antara Kristus dan setan yang ada dalam pikiran kita, dalam diri kita, yang mungkin merasa satu visi, satu pemahaman, satu doktrin, yang satu ideologi, maka mereka membuat kelompok dan membuat negara yang satu dengan yang lainnya eh, berseberangan, dan seolah-olah seolah-olah eh, Allah kok membiarkan hal ini. Sesungguhnya dibiarkan, diizinkan, mungkin bahasanya apa ya, bukan diizinkan, dibiarkan, mana yang kita pilih ya. Karena itu pilihan manusia, maka Tuhan mengizinkan, ya, mengizinkan terjadi peperangan, peperangan demi peperangan. Tetapi kembali apa yang kita imani, apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab merancang sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 bahwa akan datang Sang Mesias yang disebut Raja Damai. Ya, artinya bahwa sejak awal ketika Allah itu juga merancangkan dunia kita ini, dunia yang penuh damai. Kejatuhan manusia memang adalah pilihannya. Peperangan yang terjadi adalah pilihan manusia. Pemberontakan yang terjadi adalah pilihan manusia juga. Tetapi Tuhan merancangnya adalah rancangan damai. Dan kedamaian itu juga pada akhirnya sesuai dengan yang dinubuatkan atau diramalkan oleh Allah, ya. Kedamaian yang akan terjadi dengan menunjukkan bahwa Allah lah yang menentukan nasib semua orang. Karena sebelumnya sudah diamarkan dan disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, menunjuk beberapa ayat firman Tuhan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Ya, Em, di dunia ini banyak cerita bahwa hakim-hakim bisa melakukan segala perkara untuk memenangkan satu pihak. Ya, itu bukan cerita dongeng, itu juga bukan cerita yang dikarang-karang. Mungkin semua orang udah tahu lah, ya. Kalau banyak uang, barangkali semua bisa dibeli. Ya, maka di eh, di pengadilan justru tidak ada keadilan. Ya, tetapi yang dimaksudkan
eh, pengenalan kita, pemahaman kita dalam Alkitab sebagai Allah yang maha adil akan mengadili secara fair play, ya, secara sangat adil. Dan pandangan kita seringkali juga pandangan yang melihatnya tidak adil, ya. Cara pandang kita mungkin seringkali keliru. Ya mungkin ilustrasi-ilustrasi yang saya pernah dengar, ya. Pandangan kita ini sering salah. Oh, sedang duduk-duduk ada satu pohon, ya. Pohonnya kecil aja, ya. Hmm. Pohon semangka. Ya, pohon semangka itu buahnya kok gede sekali, ya. Hmm. Tapi pohonnya kecil merambat. Sementara di sampingnya dia sedang duduk bernaung di sebuah pohon besar, pohon apa namanya ini? Yang besar, pohon beringin, ya. Hmm. Pohon beringin segitu gedenya kok buahnya kecil katanya. Hmm. Aduh, Tuhan ini nggak adil katanya. Nggak adil. Nggak bisa bikin pohon yang seadil itu, ya. Tapi sementara dia memikirkan ketidakadilan Allah, satu buah eh, beringin itu jatuh di kepalanya. Barulah dia terhenyak. Seandainya pohon ini buahnya segede semangka, mungkin udah mati saya ketiban, ya. Jadi baru dia nyadar, oh ternyata Tuhan itu adil. Ya. Ya mungkin ketidakadilan sekarang yang terjadi itu karena manusia termasuk di dalamnya juga oknum malaikat yang jatuh, setan memandang Allah tidak adil dalam pandangannya yang sangat keliru. Tetapi Allah yang adil itu akan menghakimi dengan sangat adil karena sanksinya sudah dinyatakan dan mereka tetap memilih, maka sanksi itu tidak harus dilemparkan, tidak harus ditekankan, akan terjadi dengan sendirinya. Dosa akan hangus dirinya sendiri. Seandainya dunia ini tidak dihanguskan oleh Tuhan, ya dibiarkan saja hangus juga. Iya. Bayangkan kalau perang nuklirnya dibiarkan oleh Tuhan, Hmm. ya, maka saling menghancurkan satu dan yang lain hancur juga pada akhirnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dunia ini akan hancur oleh api yang datang dari surga. Ya, Tuhan yang akan membawa hukuman itu datang dari Tuhan yang adil, di mana mereka akan memilih kemana mereka akan berpihak. Seperti cerita-cerita pada cerita Alkitab ini, ada beberapa nama disebutkan, ada Rahab, Akan, dan Gibeon, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa walaupun bangsa itu dihukum, kelompok ini dihukum, tapi secara pribadi demi pribadi orang bisa selamat karena Allah menunjukkan penghakiman yang adil kepada pribadi demi pribadi oleh karena pilihannya. Dan pada akhirnya itulah yang kita rindukan, bahwa Sang Raja Damai, yakni Yesus Kristus yang kita percayai, Dia yang telah ada di dunia ini, yang menjelma menjadi manusia, dan sekarang sudah naik ke sorga, berada di sorga, dan Dia akan datang kembali. Di sanalah sesungguhnya Raja yang ah, ya, Raja yang adil itu akan muncul sebagai ah, Raja yang membawa damai. Saat ini, saudara, mungkin saya menyimpang sedikit pelajaran ini. Ada banyak kelompok agama, Hmm. ada banyak juga pemerintahan yang mau mencoba mendirikan sebuah negara yang mendunia, dan di tangannya ada kepemimpinan yang mendunia yang membawa kedamaian. Dan seolah-olah sudah itulah rancangan datang dari Sang Ilahi. Sama sekali tidak. Itu datang bukan dari bawah, datang dari atas, dari sorga. Dan hanya dialah yang bisa melakukannya. Allah yang menjelma menjadi manusia, dialah Yesus Kristus yang telah mati menjadi kurban penebusan, dan saat yang sama dia pada akhirnya menjadi Sang Raja Damai. Mungkin demikian Via dan pemirsa sekalian terkait dengan kontroversi, ya, Raja Damai dan perang-perang yang terjadi. Amin, puji Tuhan. Baik, luar biasa. Jadi Tuhanlah yang Sang Raja Nama itu yang saat ini sedang kita nantikan untuk datang pada kali yang kedua untuk membawa kita masuk ke dalam tanah Kanaan surga yang sudah dijanjikan. Baik,
untuk menutup akan pembahasan bincang-bincang santai sekolah sahabat kita, mungkin dari Pak Pendeta ada closing statement atau kesimpulan singkat mengenai yang bisa merangkum akan semua pelajaran kita saat ini. Baik, terima kasih. Karena memang judulnya Tuhan berperang untuk Anda, ini adalah sebuah janji bahwa perang ya yang diceritakan dalam kitab Yosua adalah sebuah ilustrasi buat kita, sebuah janji bahwa Tuhan yang sama pernah hadir dari segala zaman, dalam segala peristiwa, dalam sejarah manusia di Alkitab, demikian juga sejarah yang sudah tertulis di berbagai buku-buku sejarah di negeri kita termasuk, bahwa Allah yang sama juga akan berperang buat saudara dan saya saat ini. Mungkin perangnya adalah bukan peperangan menggunakan senjata. Peperangan itu mungkin dalam memenangkan anak yang nakal di rumah tangga. Memenangkan eh, istri atau pasangan yang mungkin ya belum memiliki visi rohani yang baik. Memenangkan dalam arti kemenangan dalam perang itu mungkin membuat melakukan kegiatan bisnis yang seolah-olah kita ini sudah benar, tapi banyak sekali kegiatan bisnis ini yang jahat, tapi sepertinya mereka yang menang. Tapi Tuhan ya yang merancangkan yang baik dan memenang akan berperang buat kita, buat mereka yang jujur, mereka yang baik, mereka yang berpihak pada Tuhan juga dalam bisnis. Saudara jangan pernah mengal- jangan berpikir saudara kalah, kalaupun mungkin bisnisnya dalam kejatuhan. Tuhan akan tetap berpihak kepada mereka yang setia, dan Allah Tuhan kita sedang berperang buat kita. Jadi jangan pernah takut, bahwa ini sebuah janji buat kita bahwa Allah yang mengasihi akan tetap setia dan Dia akan memenangkan setiap peperangan yang kita alami saat ini. Demikian tentu. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta Cucu Elia yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan pada saat ini. Dan saya rasa sangat terberkati melalui akan bincang-bincang pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Dan saya rasa pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga merasa terberkati dan dikuatkan melalui pembahasan kita mengenai pelajaran sekolah sahabat saat ini. Dan kita akan tutup akan bincang-bincang santai sekolah sahabat. Saya meminta Pak Pendeta untuk kembali mendoakan pelajaran sekolah sahabat beserta pemirsa juga yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang bersama, terima kasih untuk berkat-berkat yang kami boleh dengar dan renungkan, biar menolong kami untuk memahami lebih dalam akan pergumulan kami, peperangan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan sungguh berperang bagi kami untuk membawa kemenangan, yakni kemenangan iman. Jauhkan dari kami kekhawatiran, ketakutan, kebencian pada sesama, karena sesungguhnya Tuhan tetap berpihak kepada mereka yang mengasihi dan setia pada Tuhan. Bapa memberkati para pemirsa yang boleh menyaksikan siaran ini melalui pengajaran firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat. Boleh menolong kami memahami lebih luas, sehingga kami boleh memahami akan setiap perjalanan iman kami. Di dalam Tuhan, kami boleh semakin menyadari hidup kami dan semakin dipakai untuk jadi berkat, karena Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, saya selaku host dan mewakili narasumber serta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Sudah, Mas Eko?